Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NPM 19081004. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Lubuk Banggai, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, saya akan membuat sebuah video yang bertema pencegahan cedera. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen. Nah, di dalam pembahasan ini saya memiliki 4 pokok pembahasan. Yang pertama, apa itu pencegahan? Yang kedua, apa itu cedera? Yang ketiga, penyebab terjadinya cedera saat olahraga. Dan yang keempat, bagaimana cara mencegah terjadinya cedera atau tips mencegah terjadinya cedera pada saat olahraga. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu apa itu pencegahan. Pencegahan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menghambat sesuatu yang akan terjadi. Pencegahan juga dapat diartikan sebagai penanggulangan atau tindakan yang dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah. Contoh, seperti pencegahan kebakaran, artinya upaya-upaya yang dilakukan agar kebakaran tidak terjadi. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat saya simpulkan bahwa pencegahan merupakan sesuatu proses, cara yang dilakukan seseorang untuk menghentikan sesuatu hal yang akan terjadi. Nah, kita masuk poin yang kedua, yaitu apa itu cedera? Cedera merupakan suatu ketika di mana telah terjadi gangguan pada sistem tubuh yang disebabkan oleh benturan ataupun kecelakaan kecil akibat aktivitas olahraga. Atau cedera juga itu bisa diartikan sebagai suatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena sesuatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu penyebab terjadinya cedera pada saat olahraga. Ada 7 penyebab cedera saat berolahraga. Yang pertama, terlalu sering melakukan olahraga yang sama. Tak heran, karena setiap orang pasti memiliki satu jenis olahraga yang disukai, sehingga seringkali kamu tergoda untuk berfokus pada olahraga itu saja dan mengabaikan latihan lainnya. Padahal, melakukan kegiatan yang sama secara berulang akan membuat otot dan sendi bekerja dengan bergerak yang sama. Kebiasaan ini beresiko menimbulkan cedera dan membuat olahraga kurang efektif. Yang kedua, baru mulai olahraga atau meningkatkan porsi latihan. Kondisi ini dapat menyebabkan peradangan pada pembungkus otot atau nyeri punggung bawah. Ketika kamu baru mulai olahraga, otot yang sebelumnya dalam kondisi tenang atau tidur mendadak akan bekerja lagi. Hal itu menyebabkan kram otot. Yang ketiga, pemanasan yang kurang memadai. Kram dan tarikan otot seringkali terjadi akibat berolahraga tanpa membiarkan otot-otot terlebih dahulu lentur. Pemanasan berguna untuk mengalirkan darah dan oksigen ke berbagai otot. Kemungkinan sistem tersebut bekerja lebih efisien. Yang keempat, penggunaan teknik atau postur yang salah. Nyeri leher, kram, dan tarikan otot dapat terjadi karena kamu melakukan teknik yang salah. Misalnya, kamu menggerakkan kepala dengan tiba-tiba untuk melihat bola atau lawan. Posisi dan teknik yang dilakukan sembarangan dalam olahraga ini dapat menyebabkan cedera parah. 5. Terkena benturan. Benturan keras merupakan penyebab lain di balik cedera, seperti iritasi pembungkus otot atau peradangan tendon. Benturan saat berolahraga ini juga menyebabkan terjadi reaksi, yaitu seperti memar, dislokasi, pendarahan, hingga patah tulang. Yang keenam, kelelahan. Otot yang lelah merupakan penyebab umum tarikan pada otot. Karena itu, saat merasa lelah, apalagi jika berlatih secara terus-menerus, beristirahatlah sejenak. Hal ini sangat penting untuk mencegah tarikan otot yang menyakitkan. Yang ketujuh,
gerakan berhenti dan memutar. Pada olahraga yang menggabungkan gerakan berhenti dan memutar yang cepat, seperti olahraga basket, senam, dan sepak bola, kerap menyebabkan cedera lutut dan pergelangan kaki. Nah, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu bagaimana cara mencegah cedera saat berolahraga atau tips mencegah cedera saat berolahraga. Ada 10 tips. Yang pertama, mulai olahraga dengan tahapan yang sesuai. Yang kedua, kenakan pakaian olahraga yang tepat dan ternyaman. Yang ketiga, pastikan dibimbing oleh pelatih. Yang keempat, konsumsi suplemen atau vitamin pendukung. Yang kelima, penuhi kebutuhan cairan saat berolahraga. Yang keenam, jaga kondisi berat badan. Yang ketujuh, lakukan gerakan pemanasan dan pendinginan. Yang kedelapan, variasikan jenis olahraga yang dilakukan. Yang kesembilan, jaga konsentrasi tubuh. Dan yang terakhir, ke-10, latih kelenturan tubuh. Nah, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.